Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya. Shalom. Perkenalkan, saya Basaul Siregar dari Fakultas Teknik Stambuk 2018. Saya Sarwansia, Prodi S1 Ilmu Teknologi Pangan, Angkatan 2019. Nama saya Jeremy Anggi Segian dari Ilmu Administrasi Bisnis 2019. Kami dari Universitas Sumatera Utara. Penyebaran infeksi coronavirus disease tahun 2019 di Indonesia begitu cepat, sehingga menyebabkan salah satu pilar dari SDGs tahun 2030 dari sektor kesehatan menjadi sangat sulit tercapai. Semenjak ditemukannya kasus pertama pada tanggal 2 Maret silam di Jakarta, sontak membuat pemerintah Indonesia dengan tegas memperlakukan pembatasan sosial berskala besar. Namun, nampaknya hal itu belum menimbulkan efek yang besar terhadap pemutusan rantai penyebaran. Dapat kita lihat bersama dari perkembangan kasus infeksi yang terus meningkat hingga puluhan ribu setiap bulannya. Pada tanggal 7 Agustus tahun 2020 telah tercatat sebanyak 100.000 lebih masyarakat Indonesia yang terpapar infeksi ini. Risiko kematian pun meningkat sebanding bertambahnya kasus. Nah, risiko infeksi COVID-19 ini menyebabkan ribuan nyawa melayang di Indonesia begitu saja setiap bulannya. Hingga tanggal 7 Agustus, total kematian sudah melebihi angka 5.000 jiwa yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kematian tertinggi akibat paparan pandemi ini. Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia, risiko kematian tertinggi dialami oleh masyarakat dengan umur lebih dari 60 tahun, kemudian disusul oleh umur 45-60 tahun. Hal ini dikarenakan imunitas tubuh akan lebih rendah pada usia tersebut. Wajar penelitian terhadap produk peningkat daya imunitas tubuh atau yang kita kenal dengan imunomodulator terus dioptimalkan oleh pemerintah. Imunomodulator berfungsi untuk menstimulisasi sistem imun tubuh sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan virus COVID-19. Selain masyarakat dengan usia tua, usia muda juga disarankan untuk memperbanyak mengkonsumsi imunomodulator. Hal ini bertujuan untuk menjaga daya tahan tubuh yang dapat berubah setiap saatnya. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Burhan dan kawan-kawan bahwasanya semua orang rentan terinfeksi COVID-19. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat betapa pentingnya imunomodulator saat ini. Sehingga tim menghadirkan ide solutif, yaitu Imbosti Meniran, teh imunomodulator sebagai industri kreatif di tengah pandemi COVID-19. Dari tanaman herbal yang jumlahnya potensial di Indonesia, bahkan keberadaannya mudah dijumpai di lingkungan sekitar kita. Pembuatannya pun relatif lebih mudah dan murah tentunya. Dengan konsumsi teh ini setiap harinya akan dapat terhindar atau memperkecil risiko dari terinfeksi COVID-19. Penasaran dengan produk ini? Berikut penjelasannya. Imbosti Meniran sendiri terbuat dari 100% daun meniran. Meniran dikenal dengan nama latinnya yaitu Miranthus niruni L, merupakan tumbuhan liar atau yang sering dikenal sebagai gulma karena sifatnya cenderung penyemak. Keberadaan tumbuhan ini sangat potensial di Indonesia, bahkan dapat ditemukan di halaman rumah. Bentuk dari tanaman ini sangat mudah dikenali karena bentuknya mirip dengan putri malu, tumbuh tegak, warna hijau, tidak berlendir, dan bentuk daunnya bulat. Meniran mengandung beberapa senyawa penting bagi kesehatan manusia, misalnya flavonoid, lignan, alkaloid, saponin, dan juga zat imunostimulan. Flavonoid dan zat imunostimulan sebagai penstimulus bagi kesehatan tubuh manusia, yaitu bekerja merangsang sel imun untuk bekerja lebih aktif, sehingga para konsumen akan terhindar dari infeksi COVID-19. Selain itu, meniran juga mempunyai beberapa hal penting, yaitu sebagai antivirus, anti radang, juga sebagai antibiotik. Namun pemanfaatan ini di Indonesia masih belum ada upaya optimasi. Proses pembuatan meniran menjadi teh imunomodulator ini memerlukan biaya yang tidak tinggi alias murah dan juga mudah. Tahap pengolahannya dimulai dengan pemetikan daun meniran yang berkualitas tinggi, kemudian dilakukan sortasi basah dan dilakukan pembersihan dengan air mengalir. Kemudian daun teh disimpan di suhu ruang selama 1 minggu. Kemudian akan dikeringkan di bawah sinar matahari selama 1 jam. Pada akhirnya, daun teh tersebut akan ditambahkan pewarna alami dengan daun pandan dan akhirnya dikemas. Selain memiliki keuntungan bagi sektor kesehatan, teh imunomodulator ini juga mempunyai peluang usaha yang besar di tengah pandemi ini. Selain itu, kita juga tahu bahwa produk ini sangat diperlukan.
Potensi bahan meniran juga sangat mudah ditemukan di Indonesia dan mudah dimanfaatkan. Karya tulis ilmiah ini bukan hanya sekedar gagasan, realisasi produk pun sudah dilakukan. Produk ini adalah produk teh yang berkualitas dengan melalui tahap pengujian, yaitu uji organoleptik dan uji koresponden. Uji organoleptik adalah uji yang memanfaatkan indera manusia untuk mengetahui warna, rasa, dan aroma sehingga produk ini layak dipasarkan. Produk ini juga mendapatkan uji terhadap koresponden di Kota Medan sebanyak 30 orang. Dan kami mendapatkan kesimpulan 17 orang menyukai produk kami, 11 orang merasa biasa saja, dan 2 orang tidak menyukai produk kami lantaran rasa pahit pada teh. Di dalam satu kemasan terdapat 15 teh celup dengan harga 5.000 saja loh. Kami juga melakukan promosi kepada orang-orang, kepada warung-warung, kepada kafe-kafe, dan kepada siapa yang membeli dalam kuantiti tertentu akan mendapatkan penurunan harga. Dan kami juga melakukan ekonomi kreatif kepada warga-warga yang sebelumnya meniran tidak memiliki harga sama sekali. Sekarang memiliki harga 6.000 per kilogram. Dari karya tulis ini, kami dapat simpulkan bahwa industri meniran adalah sebuah inovasi produk immunomodulator atau peningkat daya imunitas manusia yang terbuat dari tanaman herbal, yaitu meniran, sebagai langkah preventif dari infeksi virus COVID-19 di Indonesia. Dengan hadirnya produk ini dapat menjadi peluang usaha baru karena khasiat produk yang sangat dibutuhkan saat ini. Kemudian, pengolahan meniran ini menjadi teh immunomodulator terdiri dari proses pengumpulan, sortasi basah, pencucian, pengeringan, dan juga pengemasan. Kemudian implementasi dari industri ini menggunakan uji organoleptik, uji testimoni, sosialisasi, dan juga kerjasama dengan masyarakat sehingga produk yang dihasilkan akan bermutu tinggi. Kemudian kelebihan dari industri meniran sendiri memiliki bahan yang mudah ditemukan. Selain itu, meniran mempunyai beberapa senyawa seperti zat imunostimulan dan flavonoid yang baik bagi kesehatan tubuh manusia. Kemudian, proses pengolahan meniran juga relatif mudah dan murah. Adapun saran dari penulisan karya ilmiah ini adalah, yang pertama, industri kedepannya harus terus disosialisasikan. Yang kedua, dibutuhkannya dukungan dari pihak pemerintah maupun swasta untuk mengembangkan produk ini. Ketiga, kedepannya industri meniran harus mendapat sertifikat halal supaya perluasan pasar lebih mudah dan terpercaya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.